Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Sofiana, NIM 19010161130, akan menghafal beberapa hadis dan menjelaskan arti beserta penjelasannya mengenai masing-masing hadis tersebut. Yang pertama yaitu mengenai hadis niat berdakwah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya nasibuha aw amarati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya yaitu sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia, seperti karena mengejar wanita yang ingin dinikahinya. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena mengejar dunia. Selanjutnya yaitu yang kedua, hadis mengenai dasar berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tamim Ad-Dari anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalatin an-nasihatu qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa ammatihim. Artinya, dari Tamim Ad-Dari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi para pemimpin umat Islam dan umat Islam pada umumnya. Kemudian nasihat kepada Allah adalah dengan berjihad melawan orang-orang yang kufur kepadanya, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun makna nasihat kepada Allah yaitu beriman kepada Allah, menafikan sekutu baginya, tidak mengingkari sifat-sifatnya, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Kemudian mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang. Kemudian melaksanakan ketaatan kepadanya, menjauhkan maksiat, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala, loyal, mencintai orang yang taat kepadanya, memusuhi orang yang durhaka kepadanya. Kemudian berjihad melawan orang kufur kepadanya, berjihad melawan orang yang kufur kepadanya, lalu kemudian mengakui nikmatnya dan bersyukur atas segala nikmatnya. Sedangkan nasihat kepada kitabnya menurut Syekh Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah adalah dengan meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah ta'ala, yakni wajib mengimani apa-apa yang ada di dalamnya, wajib mengamalkan, memuliakan, dan membacanya dengan sebenar-benarnya, dan mengutamakannya dari selainnya serta penuh perhatian untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Selanjutnya, nasihat kepada kaum muslimin pada umumnya adalah dengan menolong mereka dalam hal kebaikan, melarang mereka berbuat keburukan, membimbing mereka kepada petunjuk, dan mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan, lalu mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana ia mencintai untuk diri sendiri. Dikarenakan mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah bagi seorang hamba untuk memandang mereka dengan kacamata yang satu, yaitu kacamata kebenaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu hadis terkait dengan prinsip berdakwah.
Dalam berdakwah, seorang dai hendaknya mempunyai prinsip yang akan digunakan dalam proses dakwahnya. Adapun prinsip itu sendiri dapat diartikan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak. Sebagaimana salah satu prinsip berdakwah yaitu memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberikan ilmu yang dijelaskan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ibni Abi Umar haddatsana Sufyana an Abdul Malik ibni Umar an Abdul Rahman ibni Abdullah ibni Mas'ud yuhaddatsu an abihinna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nawarallahu amra sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa balagha fa rubba hamil fikhi ila man huwa afaqahu minhu thalathu la yaghlu alaihi qalbu muslim ikhlas al-amalillah wa munasahatu a'immatil muslimina wa lazumu jama'atihim fa inna da'watu tuhitu min waraihim. Artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdi Rahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia diceritakan kepada bapaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi cahayanya kepada seseorang yang mendengarkan ucapanku, memahaminya, menghafalnya, menyampaikannya. Betapa banyak orang yang menyampaikan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ada 3 hal yang membuat hati orang Islam tidak menjadi dengki, yaitu keikhlasan beramal karena Allah, saling menasihati para pemimpin umat Islam, tetap pada jamaah orang Islam, karenanya dakwah itu meliputi semua umat. Hadis riwayat Muhammad 208 ayat 331. Para dai perlu memperhatikan prinsip yang seharusnya dipenuhi dalam rangka meluluhkan hati sang objek dakwah, yaitu at-ta'rif qabla at-taqlid, upaya untuk membuat senang dalam menggeluti kebenaran, mendorong mereka untuk beramal dengan kebenaran itu, dan menjelaskan tentang besarnya pahala yang dijanjikan atas setiap orang yang mau berbuat demikian. Kemudian sebelum memberi beban, perlu ada fase pengenalan kepada objek dakwah. Fase pengenalan merupakan fase terpenting dalam dakwah, karena apabila seorang dai baik dalam mengemukakan awal dakwahnya berupa pengenalan, maka hati manusia akan terbuka untuk menerimanya, dan mereka menjadi senang untuk melaksanakannya. Yang keempat yaitu hadis terkait dengan pendekatan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam beramal amar ma'ruf nahi mungkar ada beberapa tingkatan. Ini sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang yang memberi peringatan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa merubah dengan tangan adalah kewajiban para penguasa, mengubah dengan lisan adalah bagi para ulama, dan merubah dengan hati adalah untuk seluruh orang yang beriman. Selanjutnya hadis yang kelima yaitu hadis mengenai materi berdakwah. Materi dakwah itu ada banyak sekali, ada 3 macam klasifikasinya, yang salah satunya yaitu masalah akidah. Masalah akidah, keimanan, masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiyah. Akidah dalam Islam adalah bersifat i'tiqad batiniyah yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Masalah akidah ini secara garis besar ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Contohnya yaitu iman ialah engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, dihadapkan kepadanya, pada nabi utusannya, dan percaya pada hari bangkit dari kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral akhlak manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam berdakwah yakni masalah akidah dan keimanan. Keyakinan demikian yang oleh Al-Quran disebut dengan iman. Iman merupakan esensi dalam ajaran Islam. Iman juga erat kaitannya antara akal dan wahyu. Bidang akidah ini bukan saja pembahasan yang tertuju pada masalah-masalah yang wajib diimani, akan tetapi materi dakwah ini meliputi masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya. Misalnya syirik, menyekutukan Allah, ingkar dengan adanya Tuhan, dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam yaitu hadis mengenai tahapan berdakwah. Ada beberapa tahapan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya yang dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembentukan, takwin. Kedua, tahap penataan, taudin. Pada setiap tahap memiliki karakteristik kegiatan dengan tantangan khusus dengan model perencanaan yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Dalam tahapan ini dapat dinyatakan ada beberapa model dakwah sebagai proses perwujudan realitas Islam ummatan khairan. Adapun hadis yang menjelaskan adanya tahapan dalam berdakwah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Umayyah bin Bisqami, haddatsana Yarid bin Zirri'ah, haddatsana Ruh bin Qasim an Ismail bin Umayyah ay Yahya bin Abdullah ibn Sunafiyya an Abi Maghid an ibn Abbas radhiyallahu allaqaha ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafa ba'ata ma'a radhiyallahu anhu alal Yaman. Qala alqi taqaddama ala qaumi ahli kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Fa idza ghuriqallahu fa akhbarahum anna Allah qad faradna 'alaihim khafna shalawati fi yawmihim wa lailatihim. Fa idza fa'alu fa akhbarahum anna Allah farada 'alaihim zakatu min amwalihim wa turadu 'ala fuqaraihim. Fa idza ata'u biha fakhudh mulhamu watuku karoim amwalillas. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengutus Mu'azroh ke Yaman. Beliau bersabda, sesungguhnya kami mendatangi masyarakat ahli kitab, maka hendaknya pertama kali ajaran yang kamu serahkan kepada mereka adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika mereka mengenang Allah, lalu beritahukan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sholat kepada mereka 5 kali dalam sehari semalam. Lalu apabila mereka sudah melaksanakannya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk membayar zakat hartanya, dan zakat itu diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Kemudian apabila mereka telah mematuhinya, maka terimalah dari mereka. Berhati-hatilah jangan sampai kamu mengambil harta kesayangan mereka. Asbabul wurud hadis di atas yaitu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mengutus salah satu sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman pada tahun 10 Hijriah menjelang Haji Wado. Nah, sekitar 4 bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Mu'az bin Jabal tidak ditugaskan untuk tidak mengajarkan agama Islam secara sekaligus, melainkan secara bertahap, berangsur-angsur, dan tanpa adanya paksaan. Dalam hadis tersebut terkandung beberapa pelajaran penting yang harus diketahui oleh semua orang yang berdakwah mengenai keteladanan Rasulullah SAW dalam menggunakan metodologi berdakwah. Di antaranya yaitu metode graduasi al-tadarruj, yaitu metode berdakwah secara bertahap. Ini sebenarnya merupakan metode Al-Quran dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang lain. Demikian pula dalam menanamkan akidah, Al-Quran juga memakai metode graduasi ini.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, berangsur-angsur. Begitu pula Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada para sahabatnya. Karenanya sangatlah wajar apabila salah satu cara dakwah Nabi Muhammad adalah graduasi. Dakwah dan pengajarannya disampaikan secara bertahap dan memerlukan tahap matang dan disesuaikan dengan kemampuan daya tangkap masyarakat atau tingkatan pengertian mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.